Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di Rabu malam Kamis kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat sahnya batu untuk istinja itu ada 8. Jadi teman-teman pernah dengar istilah istinja? Iya, istinja itu kan bahasa kitanya cebok dari setelah buang hajat. Tapi kalau ceboknya dengan batu itu namanya istijmar. Seperti beberapa orang atau mungkin teman-teman juga nih yang di kantornya tidak ada air tapi pakai tisu biasanya. Nah ini hukumnya nih di sini nih. Boleh gak kita cebok tapi nggak pakai air? Pakai benda selain air tapi bendanya keras. Keras yang bagaimana yang boleh dijadikan media istijmar? Nah, gitu. Di sini nih. Karena masalah tohar itu kan masalah ritual ya. Maksudnya suci atau tidak sucinya kita itu ukurannya bukan apa yang kita lihat. Wah udah bersih nih, udah berarti suci. Enggak begitu. Karena kalau ukurannya pakai ukuran yang kita lihat, anjing itu kan suci semua, bersih semua, kan begitu. Kan enggak, anjing tidak dikatakan suci, setidaknya dalam pandangan kebanyakan ulama Syafi'i. Jadi ukuran suci atau tidak sucinya kita itu ya syariat. Dan syariat menetapkan bagaimana ketentuan kalau orang mau beristinja, cebok. Tapi dengan media bukan air. Nah, boleh selain dengan air yaitu dengan batu. Tapi tidak mesti dengan batu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa mengganti posisi batu. Makanya dijelasin ini syaratnya dulu. Pertama ada 8 ya. Jadi syarat sah orang boleh pakai batu. Nanti kita jelasin batu boleh gak diganti. Bisa, tapi nanti ada syaratnya. Jadi syarat beristijmar dengan batu ada 8. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama syaratnya minimal batu yang dipakai adalah 3 buah batu. Tapi sebenarnya tidak harus dengan 3 buah batu, bisa saja dengan 1 batu yang punya 3 sisi, yang 3 sisinya tuh bisa dipakai gitu. Jadi maksudnya tuh bukan 3 batu, lebih tepatnya itu 3 kali apa ya? Karena begini nih ya teman-teman nih, agak ini nih. Nah, ini misalnya batu nih. Ini tisu yang jadi penghapus papan tulis di rumah. Ini batu misalnya nih. Nah, jadi ketika kita buang hajat gitu, itu harus 3 kali cungkilan. Nah, kalau batu cungkilan dicungkil. Misalnya ini mohon maaf nih, ini lubang kemaluannya. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri, lalu yang ketiga kalinya meratakan. Nah gitu. Jadi 3 itu yang dimaksud tuh bukan 3 buah batu. Ya tentu dengan 3 buah batu lebih bagus. Ini sebelah kanan buang, ambil batu lagi sebelah kiri buang, ambil 1 batu lagi yang baru diratain semuanya. Tapi tidak mesti dengan 3 batu. Pakai 1 batu yang
dia punya 3 sisi, yang sisi-sisinya itu bersih, artinya kalau kita pakai sisi yang ini, masih ada sisi yang sini, begitu bisa dipakai, masih ada sisi yang lain, begitu tentu dengan catatan kita masih bisa pegang, itu juga sudah cukup. Jadi minimal 3 kali. Ustadz, saya mah cuman buang air kecil, itu pakai batu sekali colek juga udah bersih. Nah, walaupun sekali colek udah bersih, tetap kalau pakai istijmar, pakai batu tuh harus 3, minimal 3. Kalau 3 nggak bersih, Ustaz, tambahin 5. Jadi tambahnya ganjil-ganjil. Kalau 5 juga belum, tambah 7 kali. Tapi biasanya 3 kali sudah cukup. Dan namanya istijmar itu teman-teman, istijmar itu adalah media bersuci yang disebut dengan istilah media takhfif. Takhfif itu artinya meringankan. Artinya orang kalau istijmar itu nggak mesti benar-benar bersih. Pasti ada sisa kecil yang mungkin tidak terlihat atau tidak terjangkau dan itu dimaafkan. Makanya batu itu namanya mutahhirul mukhaffif, pensuci yang sifatnya meringankan. Kalau air disebutnya mutahhirul muzil, pensuci yang sifatnya menghilangkan. Habis semua najis. Cuman kalau orang pakai batu, mesti ada yang tersisa. Tapi sisa daripada istijmar itu dimaafkan, nggak ada masalah. Dan 3 itu biasanya sudah cukup. Jadi itu yang dimaksud dengan 3. 3 itu bisa jadi memang 3 batu, tentu lebih baik. Bisa jadi 1 batu cuman punya 3 sisi yang cukup luas untuk dipakai kembali dan bisa dipegang gitu. Kalau 3 kali tidak cukup, maka dia harus tambah jumlah yang ganjil-ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. Begitu. Ayyakuna bisalasati ahjarin. Kemudian yang kedua, ayyun qiyal mahalla. Nah, ayyun qiya al mahalla. Anathani min syuruti ijza'il istinja'i bil hajar ayyun qiyal mustanji al mahal. Batu atau benda keras yang dipakai untuk bersuci itu mesti benda yang bisa mensucikan, yang bisa meratakan gimana sih bahasa Indonesia? Jadi bendanya mesti bisa mencungkil itu. Jadi satu sofha itu pipi. Pipi itu kan di samping lubang kemaluan kita sebutnya pipi lubang. Nah, pipi lubang. Jadi bendanya mesti yang bisa membersihkan satu pipi itu. Karena nanti kan 3. Jadi 1 untuk pipi yang 1, 2 untuk pipi yang kedua, ketiga untuk meratakan. Apa maksudnya untuk istilahnya meratakan apa yang mungkin terlewat dari 2 cungkilan yang pertama tadi, begitu. Maka kalau bendanya terlalu kecil, nah itu kan kurang. Artinya dia punya pipi yang cukup luas dengan batu. Batunya sih benar, keras batunya. Bisa dipakai, cuman kecil banget. Berarti ini nggak sesuai dengan syarat. Jadi syaratnya batunya itu setidaknya bisa mengcover pipi di mana pipi lubang kemaluannya. Begitu. Itu yang dimaksud dengan ayyun ki al mahal, emang bendanya itu dalam bentuk yang nggak gede-gede amat, tapi setidaknya batu itu seukuran. Ya tentu kan beda kalau dia buang air besar sama buang air kecil begitu ya. Nah, maka disesuaikan itu bentuknya begitu. Kemudian yang ketiga wa alla yajifan najas. Najisnya tidak boleh kering. Dalam arti ketika dia buang air, langsung itu diberesin. Karena kalau nunggu kering, itu batu tidak cukup kuat untuk membersihkan. Kalau tidak kuat untuk membersihkan, maka wajib dengan air. Kalau udah wajib dengan air, ya udah batu menjadi percuma. Nggak usah ada syarat-syarat lagi karena udah pakai air. Gitu. Tapi kalau mau pakai batu, syaratnya najisnya itu jangan sampai kering. Artinya jangan menunda terlalu lama. Gitu kan? Pernah nggak lihat
apa namanya pup yang udah kering nempel di pantat itu. Kalau teman-teman yang punya orok pernah itu melihat ya kan, emaknya males banget. Udah jam 10 anaknya pup dibiarin, akhirnya bangun-bangun jam 4 subuh. Itu pantat anaknya udah kering semua. Udah gitu kamar AC lagi. AC-nya 24 derajat lagi. Waduh, itu ngerepot. Jadi itu namanya tidak boleh kering. Kakak kalau sudah terlalu lama itu apa tidak dibersihkan harus dengan air begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, alla yantakil, tidak pindah. Apa yang maksudnya tidak pindah? Najisnya. Jadi mungkin ketika dia buang air gitu ada gerakan yang dia lakukan begitu sehingga kotorannya keluar, kemudian keluarnya tuh melebihi daripada pipi yang semestinya. Ya kan? Kan ada apa bagian bibir lubang yang wajar kalau kotoran ke situ, emang tempatnya ke situ. Tapi ada beberapa najis karena mungkin gerakannya atau karena mungkin kotorannya terlalu banyak sehingga dia pindah dari tempat yang mestinya nempel gitu, dari bibir lubang pindah terlalu jauh. Nah, maka kalau udah pindah begitu, ya, maka kalau pindahnya misah, artinya ini lubang kemaluan begitu ya. Kemudian ada setitik misah begitu. Nah, maka yang misah itu boleh dengan batu. Tapi itu bukan batu. Ini kan yang di bibir lubang ini kan syaratnya tiga batu. Nah, yang misah itu wajib dibasuh dengan batu boleh. Cuman itu di luar daripada tiga basuhan ini. Begitu. Itu kalau apa namanya kalau yang pindahnya terpisah. Tapi kalau yang pindahnya itu nyambung dari lubang dia kemudian nyambung itu terus sampai terlalu jauh, maka itu udah nggak bisa pakai batu, dia harus pakai air begitu, nggak boleh dipaksain. Tapi kalau tadi bentuknya misahnya itu apa namanya pindahnya terpisah, maka bagian yang terpisah itu boleh dengan batu, tapi itu tidak masuk dalam kategori tiga basuhan, tiga cungkilan batu yang untuk di bibir lubang tadi begitu. Artinya ya yang dihitung dengan istinja batu yang di bibir lubang, yang di luar bibir lubang yang jauh itu jatuhnya membersihkan najis pada umumnya, maka tidak masuk dalam hitungan tiga batu yang tadi gitu. Itu yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, yang keempat. Artinya memang kalau untuk istijmar ini beristinja atau cebok dengan batu adalah untuk kondisi di mana orang buang airnya normal, biasa-biasa saja. Maka dalam kondisi orang yang sedang sakit, orang tua yang lumpuh misalnya, cuman di kasur aja, atau anak-anak yang belum mengerti, sulit kita terapkan istijmar begitu. Tapi istijmar ini bisa terjadi dan ini bukan dalam kondisi kalau nggak ada air, enggak. Dalam keadaan ada air pun boleh-boleh saja. Yang penting syarat terpenuhi. Jadi ini bukan keadaan darurat, ini keadaan default. Boleh orang istinja pakai batu. Syaratnya ini nih begini. Kalau ada air tetap boleh begini. Nah, bahkan apa namanya ada di antara apa namanya kaum muslim tuh yang beristinja berbersih dari kotorannya pakai batu juga, pakai air juga. Itu yang dipuji oleh Allah tentang jemaah Masjid Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Kuba itu banyak orang-orang yang suka bersuci. Mereka dikatakan suka bersuci karena mereka kalau bersuci itu dua. Pakai batu, pakai air juga. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci itu. Jadi mereka dapat pujian dari Allah karena mereka bersucinya dengan dua media sekaligus gitu. Tapi kalau kita mau salah satunya nggak apa-apa. Cuman kalau mau milih salah satunya tentu kan yang paling baik air gitu ya. Cuman kalau mau milih batu juga nggak apa-apa gitu. Apalagi kita di kota besar ini ya cukup banyak tempat-tempat umum yang tidak menyediakan banyak air di WC-nya, di toiletnya.
kayak beberapa gedung-gedung pertemuan gitu ya. Apa pengalaman yang pernah saya masuk itu di mana itu? JCC, saya pernah masuk ke JCC waktu itu acara apa gitu ya. Agak lama itu. Karena ceboknya nggak biasa tuh begitu. Nah, ini makin 8 syarat ini gitu. Wah, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, ay alla yatra alaihi akhurun. Alla yatra alaihi akhurun, tidak muncul atau tidak bercampur bersama najis benda lain. Nah, ideolo di sini tempat istinja tersebut tidak terkena benda lain sekalipun tidak najis. Iya, sama aja. Artinya tidak muncul, tidak bercampur dengan najisnya atau di sekitaran pipi lubang kemaluan itu benda lain. Baik benda lain itu najis atau benda lain itu bukan najis gitu. Kalau benda lain itu adalah najis misalnya, tentu kan najisnya membuat volume najis menjadi lebih besar, tidak cukup dengan batu, harus dengan air. Atau kalau bercampur dengan benda selain benda najis, misalnya bercampur dengan air, berarti kan udah nggak bisa pakai batu karena udah menjadi cairan seperti itu, sulit. Maka harus pakai air. Jadi syaratnya, jadi memang benar-benar kalau mau istinja pakai istijmar pakai batu itu adalah tidak menunda istinja lebih lama setelah dia buang hajat. Jadi buang hajat langsung dikerjain supaya tidak tercampur atau tidak terkena benda yang lain. Kemudian yang ke-6, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Tadi ini syaratnya. Jadi menambah syarat yang tadi nomor berapa? Nomor 4 ya. Jadi nomor 6, alla yujawiza, najis tersebut tidak yujawiz itu lebih tepatnya tidak melewati, tidak melebihi sofhah. Sofhah yang tadi kita sebut tuh sofhah tuh pipi. Pipi di sisi lubang itu wahasyafatahu. Jadi kalau sofhah itu untuk lubang belakang, kalau hasyafah itu untuk sebutan di lubang kemaluan depan. Jadi lubang kemaluan depan namanya sisi-sisi lubang itu namanya hasyafah. Nah, kalau di belakang itu namanya sofha begitu. Jadi tidak melebihi, kan ada tempat di mana kotoran itu wajar nempel di situ. Itu namanya hasyafa kalau depan, kalau di belakang sofha. Tapi ada tempat kok kotorannya jauh sekali, ya berarti nggak wajar. Berarti dia sudah melewati. Kalau sudah melewati tadi sama hukumnya. Kalau itu berpisah, dan yang pisahnya jauh itu sedikit, maka itu bisa diambil dengan batu, dibersihkan dengan batu, tapi tidak masuk dalam kategori 3 batu yang wajib dipakai untuk istijmar. Tapi kalau itu bersambung, maka udah nggak bisa, dia harus pakai air begitu. Itu namanya alla yujawiz gitu ya. Termasuk juga kemaluan depan, itu kan wajarnya nempel di hasyafahnya saja. Tapi kalau kemudian kemana-mana, akhirnya sampai ke misalnya ke pahanya dan seterusnya, dan ini bukan terjadi pada laki perempuan, pada laki saja, perempuan juga, bukan cuma perempuan, laki juga, semuanya sama. Begitu. Kalau sudah melewati hasyafahnya kemaluan depan atau sofhanya kemaluan belakang, maka tidak lagi bisa pakai air. Dia harus tidak bisa pakai batu, dia harus pakai air. Wa alla yusibahuma, yang ke-7 tidak boleh terkena air, karena kalau sudah terkena air jadi cair. Kalau jadi cair nanti susah untuk dibersihkan, tidak optimal dan memang tidak mungkin. Maka itu kalau udah terkena air dia harus dibersihkan dengan air sendiri, bukan dengan batu. Wa ayyakuna wa antakunal ahjar, syarat yang ke-8, batu yang dipakai untuk bersuci itu, untuk cebok itu tahirah, syaratnya adalah suci, tidak boleh terbuat dari benda najis. Ada beberapa kan benda najis, maksudnya ada kotoran yang lama-lama jadi keras, orang sangkanya batu, itu kan najis tuh, itu nggak boleh. Nah gitu. Nah dari 8 syarat ini teman-teman yang dirahmati Allah, bisa gak 8 syarat ini terpenuhi pada benda selain batu? Bisa. Jadi selain batu,
benda-benda lain itu bisa dijadikan media istijmar. Ada 4 syaratnya. Di sini nggak ditulis. Pertama, syarat selain batu bisa dipakai untuk istijmar. Yang pertama syaratnya ayyakuna sakhinan. Dia haruslah benda yang kasar dan kasar sekaligus tebal. Kasar tuh maksudnya apa? Maksudnya keras. Kayak tisu ini. Ini tisu kan kalau dia selembar, ini tipis. Kalau kita pakai sisi ini untuk cebok, maka najisnya ngeresep ke sisi yang lain. Nah, itu tidak memenuhi syarat tuh. Jadi syaratnya bendanya tuh harus keras. Keras itu dalam arti kalau kita cebok untuk sisi di sini, najisnya tuh nggak ngeresep ke sisi yang sebaliknya. Itu namanya keras. Jadi harus seperti itu. Maka tisu juga bisa kalau kita lipat itu kan jadi keras. Jadi cebok kita yang ada di sini nggak ngeresep ke baliknya. Lalu tinggal buang, ambil tisu yang baru. Nggak perlu 2-3 lembar, 1 lembar aja kemudian kita lipat itu kan sudah cukup. Itu yang pertama. Jadi pertama itu harus bendanya keras. Yang kedua ayyakuna qali'an munasyafan. Bendanya adalah benda yang bisa untuk cungkil najis gitu. Maka kalau bendanya licin atau malah lengket sebaliknya begitu ya nggak bisa. Kayak kaca mika kan gitu. Cuman mika itu terlalu licin maka nggak bisa. Jadi pertama dia bendanya keras, yang kedua dia bisa qali, mencungkil itu munasyafan. Kemudian yang ketiga tahir, benda suci, bukan dari benda najis. Yang keempat ghairu muhtaram, dia bukan berasal dari barang yang dihormati. Barang yang dihormati itu adalah makanan. Baik itu makanan manusia atau makanan jin. Makanan jin itu tulang. Maka tulang belulang walaupun sesuai dengan kriteria 4 yang tadi nih, 3 yang tadi nih, dia keras, dia bisa mencungkil begitu. Artinya dia memang pantas untuk dipakai bisa. Kemudian yang ketiga dia bukan najis. Ini diperdebatkan nih, dia bukan najis. Kalau tulang manusia bukan najis. Tapi kalau yang keempat dia suci, dia nggak suci. Dia muhtaram, dia terhormat nggak? Gimana sih? Syaratnya yang keempat tidak boleh dari barang yang muhtaram. Tidak boleh dari barang yang dihormati. Barang yang dihormati itu adalah makanan, baik makanan jin atau makanan manusia. Tulang, kalau tulang manusia kan nggak najis, tapi dia adalah benda yang muhtaram. Muhtaram itu dihormati karena dia menjadi makanan kaum jin, bangsa jin. Maka tulang walaupun 3 kriteria ini terpenuhi, dia tidak memenuhi kriteria yang keempat, maka nggak boleh. Termasuk roti. Di beberapa daerah kan roti ada yang keras gitu ya. Nah, itu kan muhtaram, dia makanan. Maka nggak bisa jadi media istijmar. Jadi 4 ini harus terpenuhi. Setelah 4 terpenuhi, ikut yang 8 yang tadi, syarat yang 8. Jadi 4 ini syarat ganti batu. Batunya diganti, syaratnya apa nih 4. Dia benda keras gitu, maka kain, potongan kain bisa. Anduk juga bisa. Kemudian bisa mencungkil, artinya bisa mengangkat najis. Dia bukan benda licin, bukan lengket, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dia tidak boleh najis. Yang kelima, dia tidak boleh dari barang yang muhtaram dihormati. Gitu. Muhtaram itu dihormati. Yang dihormati adalah makanan. Wallahu ta'ala alam, ini berkaitan dengan istijmar. Yaitu cebok dengan batu. Karena mungkin saja kita masuk dalam kondisi yang seperti ini, di mana kita masuk ke toilet yang airnya nggak ada, cukup pakai tisu kan gitu. Jadi water closetnya beneran nggak ada air, airnya cukup untuk flush doang, flush apa flush itu namanya, flush gitu doang, buat gayung nggak ada, embernya nggak ada, cuman ada tisu begitu. Dan itu kondisi yang mungkin bagi sebagian orang biasa, tapi bagi sebagian kita tidak biasa. Maka kalau terjadi karena ini toharoh, cebok bagian daripada ritual toharoh,
Dia harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Itu dia berkaitan dengan istijmar atau istinja dengan batu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di minggu yang akan datang. Nah, jadi sisa waktu ini kita manfaatkan untuk diskusi dan juga tanya jawab. Jika memang ada yang ditanyakan silahkan, atau mungkin pertanyaannya berkaitan dengan selain apa yang tadi kita bahas, itu juga tidak ada masalah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi kembalikan ke wabarakatuh. Mas Hendy, silahkan. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair atas penjelasannya. Udah ada yang mau bertanya, Mbak Meriska Sari. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Kebetulan pembahasan malam ini benar-benar itu adalah pertanyaan besar di hati saya udah lama. Karena gini, ibu saya kebetulan penderita stroke. Jadi memang beliau pakai pampers, Ustadz. Nah, kalau untuk buang air besar, memang kita jadi ibu saya ini memang tidak bisa berjalan dan memang harus saya gendong gitu loh, Ustadz. Ya. Nah, karena dia pakai pampers, jadi kalau pipis kami membersihkannya dengan tisu basah atau handuk basah. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk mohon maaf buang air besar tidak di pampers, tapi kita taruh di ada kursinya sendiri gitu loh. Nah, itu gimana ya? Itu pertanyaannya satu, saya adalah jadinya untuk sholat saya agak sulit untuk ibu saya. Jadi kayak dia tuh mandi jadi cuma sehari 1 kali gitu. Jadi saya pepetin antara dekat mandinya antara mau zuhur ke asar. Jadi kalau mau sholat maghrib jadi repotnya untuk harus bersihin lagi gitu. Nah itu gimana ya Ustadz hukumnya? Itu jadi pertanyaan tergalau saya itu sih Ustadz. Mohon jawabannya, terima kasih. Ya, kalau urusannya bertoharoh tadi sudah dijelasin, nggak ada masalah tuh ya. Memang begitu toharohnya orang-orang yang dalam keadaan uzur. Nah, bentuk sholatnya juga udah benar tuh. Jadi bagi kebanyakan orang tua yang seperti itu, dipepetin waktunya seperti jamak begitu, tapi bukan jamak. Zuhur diakhirkan, nanti asarnya dideketin, maghrib diakhirkan, isyanya dideketin untuk sekalian satu kali. Tapi bagi orang seperti ini nih, karena kan kotorannya tidak terkontrol ya. Karena kotorannya tidak terkontrol, orang tua seperti ini harus wudhu setiap kali sholat. Dan wudhunya itu bukan untuk mengangkat hadas. Karena hadasnya memang sulit untuk terangkat. Karena tidak bisa terkontrol, selalu keluar begitu ya. Di luar kontrol kita. Karena dia pakai pampers. Maka betul itu pakai pampers. Ditutup itu lubang kemaluannya, setidaknya kotorannya tidak terkena bagian tubuh lain atau pakaiannya begitu. Nah, kemudian setelah ditutup dia berwudu, diwuduin. Setelah diwuduin sholat. Dan wudunya niatnya bukan untuk mengangkat hadas karena hadasnya tidak pernah terangkat, dan itu maklum bagi orang-orang yang sudah uzur. Wudunya itu untuk kebolehan sholat. Nawaitu al-wudu'a li istibahati sholat. Saya niat wudhu untuk orang tua saya agar bisa sholat itu. Itu wudhunya cuma buat bisa sholat. Nah, setelah sholat yang pertama selesai, wudhu lagi. Karena orang seperti ini setiap selesai fardu, wudhu yang tadi selesai. Maka untuk sholat fardu selanjutnya wudhu lagi. Walaupun ada pendapat atau pandangan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan cukup 1 kali wudhu untuk 2 kali sholat dalam 1 waktu. Cuman kalau pandangan mazhab Syafi'i, orang yang seperti itu 1 kali sholat 1 wudhu. Dan wudhunya nggak usah yang becek-becek, nggak usah yang banyak-banyak. Cukup yang fardu aja, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Nggak usah diguyur, disemprot aja pakai botol spray. Kita punya botol spray, semprot gitu. Nah kan kalau muka kan syaratnya ghusl.
Ghusl itu artinya mengalirkan air. Maka semprotnya rada cukup supaya air terasa mengalir, udah langsung diratain. Tangan juga sama. Kalau kepala kan cukup diusap. Tangan aja dibasahin lalu ditempelin kepala. Begitu. Jadi Nah, wudhunya gimana? kalau saya kan saya yang wudhuin, Ustaz. Jadi saya Ya. kadang kalau wudhuin ibu saya itu jadinya basah banget karena beliau di kursi roda kan ya, Ustaz. Yang Jadi makanya apakah wudhu itu kan sebenarnya kan yang sah itu yang wajibnya 1 kali ya, Ustaz. ya Nggak apa-apa ya, Ustaz sebenarnya. nggak apa-apa, dan ya besok-besok ya kalau emang suka becek-becek nggak apa-apa, cuman besok-besok nggak usah becek-becek lagi. Iya, makanya pertanyaan saya tuh gimana ya, Ustaz, ngakalinnya itu loh. Jadi wudhunya sewajarnya. Jadi pakai botol spray yang enak. Jadi disemprot itu mukanya, sekiranya botol butiran-butiran spray itu sudah pecah ngalir, itu udah cukup, lalu diratain. Itu kan nggak mungkin becek itu. Kemudian tangan juga sama. Kalau kepala kan nggak perlu disemprot. Kalau kepala tangan aja yang disemprot, kemudian tangan basah kita tempelin. Begitu. Nah setelah wudhu, sholat. Setelah sholat, untuk sholat yang asar kedua, wudhu lagi. Karena orang seperti itu wudhunya tidak bisa mengangkat hadas. Karena hadasnya memang tidak terkontrol. Wudhunya hanya untuk boleh sholat, dan sholatnya hanya untuk sholat fardu. Setelah sholat fardu, wudhu yang tadi selesai, harus wudhu lagi. Begitu kira-kira Mbak Meriska. Ada lagi atau gimana? Cukup jelas Mbak Meriska? Halo, Mbak Rizka. Kayaknya jaringannya Ustadz. Ustadz tadi ada yang mau saya tanyain. Yang niat itu yang mewuduin atau beliau yang diwuduinnya ya Ustadz ya? Yang niat itu sebenarnya si yang wudhu, kita yang wudhuin kagak niat. Tapi tugas kita karena kita nguduin, kita bimbing dia pakai mulut kita begitu supaya minta diikutin. Ikutinnya nggak usah ngomong. Iya tadi dalam hati aja niatnya itu nawai, pakai bahasa Indonesia aja. Saya pas lagi disemprot pertama kali itu ke muka, saya niat wudhu untuk boleh sholat fardu lillahi ta'ala, begitu. Jadi tapi ngebersihin pakai tisu basah atau handuk basah tadi nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak ada masalah begitu. Cuman ketika pakai tisu basah tuh kan masih rada basah tuh setelah ini. Tunggu sampai kering dulu baru dipakein baju. Yang baru. Ya, karena kalau masih basah itu masih ada sisa najisnya, nanti nempel sama baju yang baru. Jadi habis ditisuin basah, di pok-pok pakai lap kering ya. Gitu, iya. Baru kemudian dipakai, setelah itu semprot untuk wudhu. Pas disemprot, bimbing orang tua, saya niat wudhu, dia ngangguk-ngangguk aja juga nggak apa-apa. Yang penting kita bimbing karena kan niat dalam hati tempatnya. Saya niat wudhu untuk boleh sholat fardu lillahi ta'ala. Udah diusap-usap. Begitu. Nanya lagi nih Ustaz, maaf ya teman-teman, aku banyak nanya. Ustaz, ibu saya itu sebenarnya tuh disuruh sholat juga kayak nggak fokus gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz hukumnya? Kita mau berharap apa kepada orang tua yang begitu? Saya juga punya mertua kayak gitu. Apa yang bisa kita harapkan selain bakti kita kepada mereka? Iya. Jadi tinggal bakti aja. Ini kewajiban kita sebagai anak gitu. Urusan ini orang, karena otaknya kan masih berjalan. Selama otaknya masih berfungsi, bekerja, berarti masih wajib sholat. Gitu. Nah, kita bimbing. Jadi apa namanya? Apa sih bahasa orang hikmahnya, jadi ibadahnya itu sebenarnya untuk kita karena kita yang punya kewajiban berbakti gitu. Urusan ibadah orang tua kita tidak fokus begitu ya, untuk umur segini kan memang tidak mungkin diharapkan sholat yang dalam makna yang sebetul-betulnya sholat kan begitu, tapi ibadahnya itu ibadah kita nih. Nah, gitu. Allah ngasih ujian begini, Allah ngasih ujian begitu, ya kita tinggal jalanin. Begitu. Nah, Mbak Rizka. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Terima kasih banyak masukannya.
Terima kasih Mbak Rizka, semoga dimudahkan semua dan mendapatkan pahala berlimpah sebagai anak yang berbakti. Selanjutnya ada Mas Dimastri, silakan Mas Dimas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, saya pengen bertanya nih. Nah, kebetulan pertanyaan saya ini related sama materi yang Pak Ustadz kasih. Biasanya saya selalu nanya, selalu melenceng Pak Ustadz. Ya. Jadi gini Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Nah, Yang pertama, itu kadangkala pada saat saya buang air kecil, saya masih nggak sadar Pak Ustadz. Saya kira pertama nih, udah habis, udah selesai. Tapi ya. ternyata kalau misalnya saya sholat, pas waktu saya berikutnya buang air kecil kembali, saya ngeliat deh, kok kayak ada bercak. Wah ini kayaknya Ya. ini nih, bocor. Nah, kalau seperti itu, gimana Pak Ustadz? Apakah saya harus mengganti celana dalam atau bagaimana? Karena kalau saya ganti celana dalam terus, nanti istri saya yang komplain, ini kecucian kok banyak banget gitu. Kayak gitu Pak Ustadz. Jadi apakah ada teknik untuk buang air kecilnya itu istilahnya habis sampai titik terakhir Pak Ustadz gitu. Terus yang kedua, saya pengen bertanya sama kendala yang anak saya sering alami. Jadi gini Pak Ustadz, anak saya kadang-kala suka mimisan. Nah, kalau pas mimisan ini sebenarnya ada ini nggak sih Pak Ustadz, memang harus kalau misal pas sholat mimisan itu apakah membatalkan sholat atau bagaimana? Dan apabila memang pas dibersihin itu kurang bersih, itu apakah kurang afdol atau membatalkan juga Pak Ustadz? Itu aja. Maaf nih Pak Ustadz panjang. Nggak apa-apa. Pertama, soal ada sisa atau air kencing yang keluar setelah selesai. Itu antara 2. Pertama, bisa jadi memang betul itu air kencing keluar lagi. Sebabnya bisa macam-macam. Pertama, kebiasaan yang kurang baik. Itu muncul karena sebab kebiasaan nahan kencing terlalu lama sebelumnya. Atau memang punya penyakit. Saya nggak tahu jenis penyakitnya apa. Tapi itu yang kemudian disebut dengan istilah wadi. Jadi air kencing yang keluar lagi setelah kencing selesai itu namanya wadi. Kan dari kemaluan ada 3, ada mani, madhi, wadi. Nah, wadi itulah yang disebut air kencing sisa yang keluar setelah selesai air kencing itu karena sebab dia punya penyakit. Nah, tapi wadi ini sangat jarang sekali. Itu memang ada, tapi untuk mungkin orang yang sudah sangat tua begitu ya. Uzur begitu. Kalau orang-orang umur 30-an ke 40-an kayaknya belum ada yang begitu. Nah, jadi antara 2 tuh yang keluar karena emang punya kebiasaan buruk atau memang tadi penyakit yang tadi. Nah, yang kedua, ini yang paling sering terjadi. Adanya air kencing yang keluar tuh adalah gangguan setan. Yang diganggu kita oleh setan seakan-akan keluar padahal nggak ada yang pernah keluar. Rasanya doang dibikin ada yang mengalir itu di kemaluan seakan-akan keluar lagi. Saya yakin yang nomor 2 yang banyak orang terjadi gitu. Kenapa yang 2 Ustaz? Karena orang nggak bakal nanya soal kencing kecuali karena kebutuhan sholat. Ada gak orang nanya kencing kalau habis karena dia mau pakai baju ke kantor? Nggak ada. Orang nanya kencing itu gara-gara ada kebutuhan sholat setelah itu. Nah, kebutuhan sholat itu sangat dibenci oleh setan. Maka banyaklah orang-orang dibikin ragu, akhirnya muncul penyakit was-was. Dan was-was itu berbahaya. Bukan cuma sholat kita nanti yang kagak beres, semua ibadah jadi nggak kemana, nggak keurusan. Karena was-was yang tadi. Dan was-was itu obatnya 2. Pertama ilmu, kedua yakin gitu. Ilmunya dipelajarin, setelah itu kita yakini. Nah, jadi ada rasa yang keluar itu saya lebih condong bahwa itu adalah was-was yang ditiupkan oleh setan. Setan bukan cuma bisa bikin kita ngerasa keluar di depan, tapi di belakang juga setan sering bikin kita ngerasa keluar. Makanya kalau lagi sholat kan rasanya kentut apa enggak, kentut enggak apa enggak. Itu setan yang bikin itu. Nah, penyakit obatnya ilmu dan juga keyakinan. Maka
untuk kalau yang pertama tadi karena sebab penyakit kebiasaan, rubah kebiasaannya. Kalau penyakit ya berobat. Tapi kalau yang kedua ini untuk mensiasatinya, begitu ya. Yang pertama dulu. Nah, pertama kebiasaan yang buruk ini kita obati dengan kebiasaan baik. Jadi setiap buang air kecil, sunnah nabinya itu kemaluannya diurut atau dipirit. Apa sih bahasanya? Diurutnya itu sambil berdehem. Dan tentu dalam posisi duduk atau jongkok dengan kalau jongkok satu kaki lebih tinggi dibanding kaki yang lain. Kaki kanan ya. Kaki kanan sih umumnya lebih tinggi daripada kaki kiri. Itu kalau jongkok. Kalau duduk nggak ada masalah. Kalau duduk ya duduk. Tapi kalau posisinya jongkok, itu salah satu kaki lebih tinggi. Itu kebiasaan tuh harus kita mulai. Yang dulu kebiasaan berdiri berubah gitu. Nah, sambil kebiasaan ini kita lakuin, buang airnya jongkok gitu. Duduk atau jongkoknya dengan salah satu kaki lebih tinggi sambil dipirit itu kemaluan. Nah, ketika miritnya itu sambil berdehem. Gitu. Gitu. Nah, itu membantu mengeluarkan sisa-sisa yang belum sempat keluar. Itu untuk mengobati kebiasaan buruk. Nah, yang kedua untuk mengobati was-wasnya, ini yang diajarkan ulama setelah kencing, cebok kan udah selesai. Itu celana kita kepretin pakai air. Cerot. Gitu. Kenapa dikepretin? Biar ada basah dikit. Kenapa ada basah dikit? Ketika nanti ada rasa yang keluar, pas kita cek, kita lihat basah, kita yakin itu basah bukan gara-gara kencing, tapi basah gara-gara sebelumnya kita kepretin air. Itu untuk mengganggu setan. Supaya dia nggak punya alasan untuk membuat kita, tuh basah. Kata, enggak, ini kan basah tadi, anak kepretin air sebelumnya. Begitu. Jadi itu solusinya. Pertama, rubah kebiasaan. Yang kedua tadi, setelah selesai itu, celananya atau kainnya dikepretin air. Dan harus mantap begitu. Dalam arti apa yang dibilang guru begitu ikutin. Nggak usah pikirin apa kata setan. Karena setan seterus-terusnya bakal gangguin kita. Makanya kalau kita nggak mantep sama apa yang dinasehatin, ya udah lepas mulu gitu. Karena setan nggak bakal berhenti begitu. Terus-terusan bakal gangguin kita. Jadi itu ya solusinya ya. Rubah kebiasaan, lalu setelah setelah buang air kecil, begitu yang diajarkan oleh ulama untuk melawan melawan gangguan setan. Salah satu sunnah pakai minyak wangi, parfum waktu sholat itu kan untuk mencegah gangguan setan. Karena salah satu gangguannya kan kita dibikin kentut itu, bukan dibikin, diolah perutnya tuh dikocok-kocok sama setan seakan-akan ada yang keluar. Maka ketika berasa ada yang keluar, Nabi Muhammad kan bilang, jangan batalin sholat kecuali cium baunya atau dengar suaranya. Suaranya kita nggak dengar, maka baunya. Maka tinggal cium bau kita, ternyata baunya masih harum karena kita pakai minyak wangi. Minyak wangi itu penangkal gangguan setan supaya kita nggak was-was terus gitu. Jadi apa istilahnya? Apa sih kalau bahasa counter attack, wah gitu. Jadi itu ya soal yang tadi. Nah, kemudian yang kedua soal tadi apa Mas Dimas yang kedua? Mimisan Ustadz. Oh iya, mimisan. Nah, begini. Mimisan ini mazhab Syafi'i ya, mazhab kebanyakan guru-guru kita orang Indonesia, mimisan itu tidak membatalkan wudhu. Karena yang membatalkan wudhu itu yang keluar dari dua kemaluan. Oke? Kalau ada sesuatu yang keluar bukan dari dua lubang kemaluan dan dia najis, itu nggak batalin wudhu. Wudhunya nggak batal. Cuman kalau dia lagi sholat berarti kan ada najis Ustaz. Nah, najis yang membatalkan sholat itu najis yang banyak. Mimisan itu tidak masuk dalam kategori banyak. Karena ada salah seorang sahabat pun melaksanakan sholat dalam keadaan mimisan, tapi tidak dibatalkan oleh sahabat yang lain. Ini saya pendapat mazhab Syafi'i begitu.
Jadi wudunya tidak batal karena yang membatalkan wudu yang keluar dari 2 lubang kemaluan. Nah, itu mimisan, itu keluar dari hidung. Najis Ustaz, darah. Iya benar, darah najis, tapi itu nggak batalin wudu. Sholatnya batal kalau jumlah najisnya banyak. Gitu. Kalau jumlah najis setetes, misalnya setetes, 2 tetes, itu masuk dalam kategori sedikit dan itu dimaafkan gitu. Kayak orang punya bisul, lagi sholat dia punya bisul begitu, kemudian kesenggol sama jemaah yang lain, pecah itu bisul. Itu kan najis tuh. Nah, itu sedikit, nggak apa-apa. Kalau bisa dilap begitu. Itu yang kedua berkaitan dengan mimisan. Oke? Mas Dimas? Terima kasih Ustadz. Semoga udah terjawabkan ya Mas Dimas. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Akhi Rami Bushro Ikram. Silakan Mas. Assalamualaikum Pak Oh, maaf. Ustadz, saya perempuan. Oh, ya, maaf, mohon maaf. Maaf Mbak. Iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Izin nanya Pak Ustadz, jadi saya di bulan lalu itu mengalami blighted ovum. Gitu. Jadi saya sempat hamil usia 8 minggu, kemudian didiagnosis blighted ovum dan juga kista bersama miom gitu. Itu di tanggal 22 Maret. Nah, semenjak dari tanggal 22 Maret itu saya dikasih obat untuk penggugur gitu karena memang masih 8 minggu gitu ya. Iya. Nah, dan itu tidak berkembang memang gitu. Jadi hilang janinnya gitu, kosong. Terus kemudian long short story adalah saya tuh kontraksi hebat gitu. Jadi kontraksi hebat hingga masuk UGD. Terus kemudian di hari Selasanya di tanggal 29 Maret itu saya operasi kista dan miom gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah semenjak dari saya blighted ovum itu sebelumnya sih udah sempet juga gitu flek-flek gitu keluar. Nah, sampai dengan sekarang itu masih keluar flek-flek darah gitu. Ya. Nah, itu boleh puasa dan boleh sholat nggak ya Ustadz ya? Dan itu termasuknya tuh udah darah masih darah kotor atau itu termasuknya memang darah penyakit seperti itu? Bagaimana? Ini bayinya masih ada di dalam? Udah diangkat jadinya. Tapi sejak yang operasi kista miom itu, karena memang kan sudah tidak berkembang. Ya. Jadi kantong rahimnya juga sudah diangkat. Iya. Kalau ada bayi, tapi nanti dipastiin ya ke ustazah nanti. Nanti kan kalau nggak salah pernah ada pekajian bersama Ustazah Aini atau siapapun, coba ditanya. Cuman keterangannya darah yang keluar setelah keluar bayi itu terhitung sebagai nifas. Walaupun bayinya kagak jadi, dalam arti bayinya cuman umur sekian gitu. Tapi kemudian keluar tidak dalam berbentuk bayi, itu tetap dihitung jatuhnya nifas. Nah, nifas itu biasanya sekali, dalam arti sebentar saja. Biasanya minimal sebentar, tapi biasanya 40 hari, maksimalnya 60 hari begitu. Ini berarti kalau dari tanggal 20 berapa itu bayi dikeluarin? 29 Maret. Tanggal 29 sampai sekarang masih 2 minggu. Ya, belum sampai 40 bahkan begitu. Jadi yang saya tahu itu yang keluar setelah janin keluar itu adalah darah nifas, karena itu memang kumpulan darah yang tertahan ketika ada bayi tadi. Setelah bayinya keluar, maka itu nifas gitu. Walaupun dia masih berapa minggu ya Pak Ustadz ya? Maksudnya sebenarnya kan itu bentuknya masih gumpalan gitu ya. Maksudnya belum ada, ya memang kalau dari dokternya sih waktu terakhir USG itu ada matanya gitu, tapi belum berbentuk tubuh gitu.
Itu udah Iya, termasuknya janin gitu ya? itu yang saya juga jadi pertanyaan sebenarnya. Apakah bayi yang belum berbentuk badannya juga dikatakan bayi? Cuman yang saya tahu itu dikatakan sudah dikatakan bayi karena sudah istilahnya sudah terjadi proses untuk terjadi ke arah janin gumpalan darah itu. Makanya tadi di awal saya bilang coba nanti dikonfirmasi kepada ustazah. Siapapun itu ya, ustazah yang mana, apakah janin yang dikuret itu masuk dalam kategori bayi yang kalau keluar setelahnya darah berarti dihitung darah nifas. Yang saya tahu itu darah nifas begitu. Kalau darah nifas berarti puasanya adalah fidyah bisa ya, Pak Ustadz ya? Enggak usah puasa, Enggak ya? nanti dikodok setelah dikodok. selesai dikodok. Iya, begitu. Oke. Tapi nanti konfirmasi ya, atau ntar nanti saya tanya teman saja biar nanti saya bantu jawab, nanti saya kirim ke Mas Hendy begitu ya. Boleh, atau ke Mbak Citra kali ya? Ya, nanti saya ini. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya, Ustadz, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Kalau mau tanya langsung, silakan raise hand. Sambil nunggu. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau di dalam perjalanan, kita lagi nahan buang air kecil, terus tiba-tiba keluar sedikit, Ustadz. Tapi kan di tengah perjalanan harus sholat, nggak bawa pakaian lagi. Itu apa tetap harus sholat atau nunggu suci dulu atau ganti pakaian? Kalau ganti pakaian kita harus pulang dulu dan waktu sholatnya habis. Kalau bisa nunggu dulu sampai kering. Kalau nggak bisa, kan gini ya, setitik atau 2 titik yang terkena najis, itu kan nggak mesti satu celana dicuci. Ya cukup titik najis itu yang dibersihkan. Bagaimana membersihkan 1 titik, 2 titik? Ya semprot air aja sehingga air itu merata. Nanti setelah itu kan kering. Setelah kering selesai sudah jadi suci, tidak ada najis baru sholat. Itu kalau memang bisa menunggu. Kalau memang bisa menunggu. Kalau nggak bisa menunggu, sholat dengan keadaan seperti itu, sholatnya lihurmatil wakti, nanti ketika sampai rumah atau tempat yang dia bisa ganti, dia sholat lagi ulang, begitu. Ya, itu juga teman-teman tuh yang kena bajunya kejatuhan tai burung, kejatuhan atau kena tai ayam, begitu. Nggak usah sebaju-bajunya dicuci, bagian itu aja yang dibersihin. Jadi misalnya baju setitik ini kena kotoran burung, ambil kotorannya, semprotin pakai air basah, nggak apa-apa basah dikit, nanti lama-lama kering selesai sudah, gitu. Jadi nggak usah semua baju dibuka, gitu. Jadi setitik yang ada najisnya itu kemudian dibasuh dengan air, maksudnya dialiri air secukupnya, secukup air itu mengcover bagian tersebut. Lagi masih basah begitu masih udah boleh, nggak ada masalah, karena yang basah itu basah air pensucian bukan najisnya. Kalau mau nunggu sampai kering juga nggak apa-apa begitu. Oke. Ustadz, tadi disebutkan ada sholat lihurmatil waktu itu apa ya, Ustadz? Oh iya, sholat lihurmatil waktu itu sholat dalam kondisi syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Syarat sholat itu kan kayak toharoh, suci pakaian, suci badan, menghadap kiblat, nutup aurat. Itu nggak terpenuhi tuh. Misalnya bisa kita suci, baju kita suci, kita juga sudah wudhu. Cuman kita nggak bisa ngadep kiblat. Kayak di bis, di kereta mungkin begitu ya. Maka sholatnya dikerjakan sebagaimana biasa sholat, tapi itu statusnya lihurmatil wakti. Karena sholatnya tidak terpenuhi syarat sah sholat itu. Lah, kalau nggak terpenuhi syarat sah sholat, ngapain sholat? Sholat untuk menjaga diri dari dosa. Karena sepanjang waktu sholat, kalau kita nggak berbuat sholat, dosa tuh. Tapi kita nggak mungkin sholat, nggak bisa ngadep kiblat, nggak bisa bersuci, nggak bisa wudhu. Sholat sebisanya untuk menghormati waktu. Sholat lihurmatil wakti. Untuk menghormati waktu, menjaga diri dari dosa. Nanti sampai lokasi
kita ulang sholat yang tadi. Sampai lokasi di mana kita bisa sholatnya benar, suci badannya ngadep kiblat, diulang sholat yang tadi. Itu namanya sholat lihurmatil wakti begitu. Walaupun sudah di luar waktu sholatnya Ustaz ya, tetap diulang. Iya, walaupun sudah di luar waktu ya diulang. Maksudnya diulangnya jadi kodo, dan kodonya itu tidak ada beban dosa karena dia tadi mengerjakan dalam keadaan dihormati waktu, bukan karena kesengajaan dirinya begitu. Makasih Ustaz. Masih ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Ari, silakan Mas Ari. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperjelas lagi mungkin tadi Ustaz, tadi kan disebutkan kalau pakaian yang terkena najis Ustaz ya. Anggota tubuh kita nih, kita sudah wudhu terus kena najis, apakah sama Ustaz? Nggak perlu wudhu lagi, Ya. cukup dibersihkan yang kena najisnya, apakah sama gitu Ustaz? Iya, itu. Betul, kalau kita sudah wudhu terus yang badan kita kena najis. Nah, terkena najis itu bukan pembatal wudhu. Karena bukan pembatal wudhu, maka kena najis ini nggak ada masalah. Ya tinggal dibersihin aja najisnya. Nggak usah wudhu ulang. Karena wudhunya tidak batal. Batal wudhu itu kan kalau keluar sesuatu dari dua lubang kemaluan. Dia menyentuh kemaluan, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian dia tidur atau dia hilang akal. Nah itu nggak semua kan. Yang ada cuman kena najis. Kena najis itu bukan pembatal wudhu. Maka kalau kena najis ya udah kena najis dibersihin. Tapi wudhunya tidak batal, karena tidak batal tidak perlu diulang. Begitu. Oke? Ya. Jazakallah Ustaz. Hari ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya mau nanya Ustadz. Ya. Gimana caranya membersihkan kasur yang terkena najis kompol tapi orang yang udah dewasa Ustadz? Kan rada repot ya kalau misalkan harus diguyur semua, dijemur gitu. Iya. Jadi kan memang cara mensucikan najis itu ada banyak ragamnya. Ada yang memang dialiri air dan itu yang menjadi kesepakatan ulama. Nah, ada salah satu cara untuk mensucikan najis bisa dikesret-kesret ke tanah gitu seperti sepatu kita yang kena najis, atau bisa jadi dikeringkan saja. Nah, begitu. Nah, untuk kasur ini cukup dikeringkan saja. Dikeringkan artinya dibuka spraynya begitu. Lalu kasur yang ini kalau kita susah ngangkatnya udah biarkan tergeletak sampai beberapa jam nanti kering, lalu disemprot untuk menghilangkan baunya gitu. Atau dari awal disemprot nggak apa-apa, dari awal disemprot begitu dengan apa namanya dengan air terlebih dahulu secukupnya. Kemudian setelah itu tunggu sampai kering gitu. Dan itu sudah cukup begitu. Masih ada bau Ustaz. Bau-bau memang sulit untuk dihilangkan, yang sulit untuk dihilangkan dimaafkan. Karena kalau harus diguyur maka air itu menyusahkan. Lebih-lebih kalau itu kasur orang tua begitu ya. Maka cukup disemprot seukuran najisnya lalu dibiarkan kering sampai nanti sore begitu. Oke. Oke Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak kita akan akhiri di sesi hari ini. Banyak nih yang bertanya tentang najis dan ragamnya sebenarnya. Ada lagi? Silakan Resen kalau ada. Kalau enggak ada, oke kita akan tutup kajian kita malam ini. Sebelum kita tutup, kita mohon untuk Ustadz Ahmad Zarkasi untuk berikan doa penutup untuk kita malam ini. Ya, insya Allah kita makin banyak ketemu masalah najis dan juga air di pertemuan-pertemuan ke depan. Karena bacaannya masih banyak nih. Insya Allah.
Kita doa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal ibadah kita. Dan kita doakan teman kita, kerabat kita, orang tua yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam keadaan kekurangan diberi kecukupan oleh Allah, yang sedang kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.